Banyak orang belajar meditasi hanya untuk menenangkan pikiran. Tapi, apa jadinya jika perjalanan meditasi itu justru membawamu melihat tubuh halusmu sendiri, merasakan getaran jiwa, mengenali ruh yang menghidupimu, hingga tiba-tiba muncul kesadaran tentang masa lalu yang tidak pernah kamu pelajari sebelumnya? Apakah itu nyata? Apakah bentuknya bisa dilihat? Atau hanya ilusi pikiran? Tonton video ini sampai selesai. Karena kita akan membahas secara mendalam dan jujur tentang bagaimana proses menyadari tubuh halus, jiwa, ruh, bahkan lapisan-lapisan pengalaman gaib lainnya dalam perjalanan batin yang autentik. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video kontemplatif lainnya. Latihan menyelami ke dalam diri bukan perjalanan yang bisa dipercepat. Ia adalah panggilan yang harus dijalani dengan kesabaran dan kejujuran. Bukan kejujuran kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri tentang apa yang benar-benar sedang kamu rasakan, alami, dan sadari saat ini. Proses perjalanan ini dimulai dari langkah pertama yang paling sederhana, menyadari napas. Menyadari napas bukan sekadar mengikuti keluar masuknya udara di hidung, tapi melatih otak untuk berhenti dari impuls reaktif terhadap masa lalu dan masa depan. Napas adalah pintu masuk menuju momen sekarang. Dan ketika seseorang konsisten mengamati napas dengan keheningan, maka pikiran akan melambat. Di sini, kesadaran mulai bekerja. Setelah pikiran cukup tenang, seseorang mulai bisa menyadari tubuhnya. Sensasi di kulit, denyut jantung, bahkan getaran halus di dalam otot dan tulang bisa muncul. Ini bukan kepekaan panca indera, tapi kepekaan batin terhadap eksistensinya sendiri. Latihan ini membawa kesadaran lebih dalam lagi dari fisik menuju pengamatan terhadap pikiran. Menyadari pikiran berarti melihat isi pikirannya sendiri tanpa ikut terlibat di dalamnya. Seperti menyaksikan layar yang menampilkan kenangan, keinginan, logika, kekhawatiran, dan harapan. Di tahap ini, seseorang akan mengalami fase pergolakan, karena banyak emosi dan konflik batin lama yang akan muncul ke permukaan. Tetapi dengan menyadari pikiran, seseorang tidak lagi larut dalam drama internal itu. Lalu, tahap selanjutnya adalah menyadari perasaan. Ini bukan sekadar emosi yang naik turun, tetapi mengenali getaran halus yang muncul sebelum emosi itu terbentuk. Dengan kesadaran yang jernih, seseorang mulai melihat bahwa tubuh, pikiran, dan perasaan bukanlah dirinya. Semua hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. Di titik inilah seseorang mulai mengalami keterpisahan dari identitas palsu. Ia mulai bertanya, jika aku bisa mengamati tubuh, pikiran, dan perasaan, lalu siapa yang mengamati? Siapa yang mengamati pengamat? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan logika, melainkan dengan keheningan yang total. Dan pada akhirnya, setelah semua lapisan itu diamati dan disadari, akan muncul satu momen di mana pengamat lenyap. Tidak ada lagi yang mengamati, tidak ada lagi yang diamati. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi aku. Hanya kesadaran murni yang tetap hadir. Kesadaran ini tidak punya identitas, tidak punya bentuk, tidak punya tujuan. Ia tidak memihak, ia hanya ada. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui dan menyebut ini adalah tubuh halus, ini adalah jiwa, ini adalah ruh, ini adalah kesadaran murni? Padahal, semua itu bukan benda, bukan bentuk yang bisa dipegang atau dilabeli dengan pasti. Berikut penjelasan secara bertahap, jujur dan apa adanya dari sudut pandang pengalaman kesadaran. Pertama, kamu tidak bisa menyebutnya secara instan. Semua sebutan itu hanyalah pemetaan untuk memudahkan pemahaman, hanya bahasa, bukan definisi absolut. Itu artinya, semua pengalaman kesadaran adalah sama. Hanya saja bahasa penyebutan dan cara penyampaiannya yang berbeda. Semua tergantung dari latar belakang pikiran si pelaku pengalaman. Mau menyebut ruh dan jiwa itu sama? Bisa. Mau menyebutnya berbeda? Juga bisa. Atau mengatakan bahwa ruh itu tidak ada? Tidak juga menjadi masalah. Dari semua itu yang paling penting adalah pengalaman itu sendiri.
Karena dalam meditasi tidak ada suara dari dalam diri yang berkata, "Halo, saya adalah ruh." Tapi yang terjadi adalah rasa mengenali. Tapi bukan mengenali dengan logika, melainkan dengan kesadaran langsung. Sama seperti ketika kamu tahu kamu sedang merasa damai, tanpa harus berpikir ini damai. Tubuh halus adalah sensasi energi. Ketika kamu semakin hening, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara fisik. Ada aliran hangat di dada, ada getaran lembut di telapak tangan, ada rasa ringan di kepala. Itu bukan tubuh fisik, tapi bukan juga sesuatu yang terpisah. Kesadaranmu mulai menyentuh lapisan energi halus dari tubuhmu. Inilah yang disebut sebagai tubuh halus. Bentuknya tidak visual, tapi dikenali sebagai sensasi atau medan energi yang menyelubungi atau menyatu dengan tubuhmu. Bisa dikatakan tubuh halus adalah kendaraan jiwa. Ketika kamu sudah terbiasa hadir di dalam tubuh halus, kamu mulai merasakan kesedihan, kerinduan, rasa syukur, atau cinta mendalam yang tidak kamu tahu asalnya dari mana. Kadang muncul potongan memori, kadang muncul pengetahuan yang tidak kamu pelajari. Saat itu kamu sedang menyentuh lapisan jiwa, bagian terdalam dari dirimu, yang membawa semua rekaman pengalaman. Jiwa tidak memiliki bentuk, tapi ia menyimpan kadar rasa. Ketika kamu sadar bahwa semua rasa ini tidak berasal dari kehidupan sekarang, kamu mulai tahu, inilah lapisan jiwaku. Cara jiwa menampilkan rekamannya bukan melalui tayangan seperti film yang bisa diputar ulang, namun melalui rasa tahu yang sangat kuat. Seseorang bisa tahu bahwa luka batinnya berasal dari peristiwa tertentu, meskipun ia tidak pernah mempelajarinya. Seseorang bisa tahu bahwa ikatan dengan seseorang sangat dalam dan sudah berlangsung jauh sebelum kehidupan ini. Semua itu hadir sebagai intuisi yang tidak bisa diabaikan, disertai getaran yang terasa sangat dalam di dalam diri. Saat kesadaranmu terus dalam dan stabil, kamu akan mengalami momen-momen di mana tidak ada pikiran, tidak ada emosi, tidak ada bentuk, tapi kamu tetap sadar. Ada kehidupan, ada kehadiran. Itulah saat kamu mulai mengenali ruh. Ruh tidak punya emosi, tidak membawa cerita. Ia hanya menghidupkan dan diam. Ruh tidak memiliki ingatan seperti jiwa, karena ruh bukan penyimpan data. Ruh adalah pancaran langsung dari keberadaan, dari sumber. Ia seperti nyala kehidupan yang tak terucap. Kamu tidak bisa menyebut aku sedang bersama ruh, tapi kamu tahu kamu sedang hadir sebagai kehidupan itu sendiri. Semua tahap sebelumnya masih melibatkan aku yang menyadari. Namun, ketika kamu benar-benar tiba di kesadaran murni, yang terjadi adalah aku itu sendiri lenyap. Tidak ada lagi yang menyebut, menilai, merasakan, hanya keheningan murni. Kamu tidak sedang mengalami sesuatu, kamu lenyap sebagai si pengamat. Tapi kesadaran itu tetap ada. Kesadaran murni tidak bisa diketahui melalui pikiran, tapi dialami sebagai lenyapnya keterpisahan antara pengamat dan yang diamati. Jadi, bagaimana bisa tahu ini tubuh halus, ini jiwa, ini ruh, ini kesadaran? Jawabannya bukan karena kamu menyebutnya, tapi karena getaran pengenalannya muncul dengan sendirinya. Setelah pengalaman itu lewat, kamu mungkin mencari tahu dan baru memahami, oh, itulah yang disebut tubuh halus, itulah yang disebut ruh. Namun saat kejadian berlangsung, kamu hanya tahu, tanpa kata, tanpa konsep. Inilah yang disebut oleh banyak tradisi sebagai gnosis atau pengetahuan langsung, bukan pengetahuan konseptual. Jadi tidak perlu khawatir apakah kamu sudah tahu nama-nama lapisan itu atau tidak. Biarkan kesadaranmu yang membimbing. Latih keheningan, hadir utuh, dan jujur terhadap apa yang kamu rasakan. Karena semakin kamu ingin menamainya, semakin kamu menjauhi esensinya. Jadi, perjalanan meditasi bukan sekadar menenangkan pikiran, tapi sebuah proses pulang menuju tubuh halusmu, jiwamu, ruhmu, dan akhirnya ke kesadaran murni yang selama ini menyaksikan segalanya. Tidak semua bisa dijelaskan, tidak semua harus dibuktikan, tapi semua itu bisa dialami. Kalau kamu mau diam, hening, dan jujur terhadap dirimu sendiri.
Jika kamu merasakan getaran batin dari narasi ini, jangan ragu untuk tulis pengalamanmu di kolom komentar. Klik like sebagai bentuk dukungan pada konten kontemplatif seperti ini. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus menjelajah ruang batin yang lebih dalam. Bersama, sampai jumpa di video selanjutnya.